Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan kita berjumpa lagi saat ini dalam keadaan yang terus berpengharapan kepada Tuhan. Dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara, satu yang kita tidak pernah boleh yaitu kehilangan pengharapan. Jadi apapun keadaan kita, bagaimanapun situasi hidup kita saat ini, satu yang harus selalu ada yaitu pengharapan. Sebab ketika kita punya pengharapan, maka kita akan menjadi semangat dalam hidup ini. Dan ketika kita semangat, maka kita dapat melewati apapun keadaan yang ada di depan kita. Semangat untuk berjuang, semangat untuk bertahan, semangat untuk tidak menyerah. Sehingga kita akan menyelesaikannya dengan berkemenangan bersama dengan Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, segelap apapun hidup kita hari ini, segelap apapun jalan di depan kita hari ini, percayalah bahwa akan ada cahaya yang datang dalam hidup kita. Setiap pagi Bapak Ibu Saudara, saya selalu menantikan fajar 5.30, hampir bisa dipastikan setiap hari jam 5.30 waktu Indonesia bagian Barat tentunya. Itu fajar mulai menyingsing. Dan ketika dari gelap kemudian berubah menjadi terang, itu rasanya luar biasa. Makanya firman Tuhan berkata seperti pengawal mengharapkan fajar pagi. Memang ada sesuatu yang sangat memberikan efek yang luar biasa bagi kita ketika kita dari gelap melihat sesuatu yang terang, Bapak Ibu Saudara. Nah, tema kali ini saya beri judul setitik cahaya. Sekecil apapun terang itu, namun Bapak Ibu Saudara, ketika cahaya ada, maka pengharapan pun ada. Ketika Tuhan Yesus lahir di tengah-tengah kegelapan dunia, maka ada bintang yang memancarkan cahaya. Dan itulah pengharapan. Nah, sebelum kita berbicara tentang setitik cahaya ini, Bapak Ibu Saudara, mari kita satukan hati, kita mau berdoa bersama-sama. Bapa, sumber segala pengharapan kami, sumber segala yang kami butuhkan dalam hidup ini, kami mau menyatakan di hadapan-Mu Tuhan bahwa hanya Engkaulah tempat kami untuk berlindung dan bersandar. Sebab kami percaya di dalam Engkau selalu ada pengharapan bagi setiap kami. Segelap apapun jalan di depan kami, sedahsyat apapun badai yang tengah menerpa hidup kami hari ini, kami percaya terang itu pasti akan ada dalam hidup setiap kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu yang singkat ini ke dalam tangan-Mu. Engkau ambil alih, Engkau yang menyatakan segalanya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita mau membuka firman Tuhan yang menjadi favorit bagi setiap orang Kristen. Ayat ini, Mazmur 23. Tidak ada satu orang pun orang percaya yang tidak hafal Mazmur 23. Digubah di banyak nyanyian, pujian, perenungan, puisi atau apapun itu, Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku yang baik. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gada dan tongkat-Mu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Baik Bapak Ibu Saudara, di ayat yang keempat tadi dikatakan apa? Sekalipun aku harus berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku.
dan gada dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Beberapa tahun yang lalu, Bapak Ibu Saudara, ada sebuah destinasi favorit bagi banyak orang kala itu. Atau mungkin sampai saat ini saya tidak tahu karena saya sudah lama tidak ke sana. Ketika ingin liburan ke Bandung, Bapak Ibu Saudara, maka cobalah berkunjung ke Taman Hutan Raya Juanda. Sekali lagi saya tidak tahu sampai hari ini apakah itu masih dilestarikan atau tidak. Tetapi yang saya katakan ini adalah pada waktu itu. Letaknya di sebelah utara kawasan Dago. Sehingga banyak orang yang mengenalnya dengan sebutan Dago Pakar kala itu. Selain setiap pengunjung dapat menikmati segarnya udara di kawasan hutan pinus, maka Dago Pakar ini, di situ kita bisa melihat berbagai peninggalan sejarah. Di antaranya, Gua Belanda dan Gua Jepang. Nah, Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan namanya, maka dahulu di masa Perang Kemerdekaan, kedua gua buatan ini digunakan sebagai markas bagi tentara Belanda dan juga tentara Jepang. Setelah itu, di akhir pekan dan hari libur, maka gua Belanda dan gua Jepang ini menjadi objek wisata yang ramai dikunjungi wisatawan, baik yang datang dari Bandung maupun yang datang dari luar kota. Kalau kita masuk ke dalam gua-gua tersebut, maka tidak ada penerangan atau lampu di dalam gua-gua tersebut. Tetapi jika kita penasaran dan ingin sedikit berpetualang menelusuri setiap lorong gua dan melihat ruangan-ruangan di dalamnya, maka kita harus membawa atau menyewa lampu-lampu senter. Tetapi ketika kita sekedar ingin menyelusuri gua Belanda, menembusnya sampai ke ujung gua, maka kita tidak harus menggunakan lampu senter. Sebab yang harus kita lakukan adalah berjalan perlahan-perlahan sambil berpegang pada dinding gua, menembus kegelapan menuju setitik cahaya terang yang ada di ujung dari goa itu. Cahaya yang terang itu berasal dari cahaya matahari di pintu goa pada sisi yang lain. Dan selama kita berjalan menuju titik cahaya itu, maka percayalah, kita tidak akan pernah tersesat. Namun apa yang terjadi jika kita tidak dapat melihat setitik cahaya pada ujung goa tersebut? Misalnya kalau kita berjalan menyelusuri goa tersebut pada malam hari, tentu tidak akan ada titik cahaya itu. Atau kalaupun pada siang hari, namun karena cuaca buruk, hujan dan gelap, maka tidak akan bisa kita lihat cahaya tersebut. Maka dapat dipastikan kebanyakan orang tidak akan berani melakukannya. Tetapi ketika ada setitik cahaya terang, maka itu akan menjadi panduan kemana kita harus mengarahkan pandangan dan langkah kaki kita. Setitik cahaya terang itu memberikan kepada kita pengharapan bahwa semua kegelapan yang ada di sekitar kita itu akan segera terlewati dan kita tinggalkan dan berakhir. Sehingga di ujung sana setiap kita akan kembali menikmati cahaya matahari. Bukankah demikian dengan hidup kita, Bapak Ibu Saudara? Ada kalanya dalam perjalanan hidup ini kita harus melewati masa-masa yang gelap. Bahkan begitu gelapnya, sampai-sampai kita tidak bisa melihat kehadiran Tuhan yang berjanji akan selalu menyertai kita. Demikian gelapnya, sampai-sampai kita tidak bisa melihat tangan Tuhan yang sedang terulur bagi kita untuk menawarkan tuntunan serta pertolongannya. Itu sebabnya, apapun dan bagaimanapun dan segelap apapun jalan hidup kita hari ini, ketahuilah bahwa kita tidak akan pernah dibiarkan Tuhan untuk berjalan sendirian. Sang terang itu berjalan dan selalu berada di samping kita, bahkan di saat
kita belum bisa melihat setitik terang di ujung sana, percayalah fajar pasti menyingsing. Tetap berjalan di dalam dan bersamanya, karena hanya Dia sajalah pengharapan kita. Saat masa-masa gelap harus dilalui, tetaplah berjalan, karena Ia akan menuntun kita kepada terangnya yang ajaib. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku ke padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, segelap apapun jalan hidup kita, kalaupun tangannya hari ini sedang menuntun kita melewati lembah kekelaman, jangan pernah takut. Sebab firman Tuhan berkata, sekalipun aku harus berjalan di dalam lembah kekelaman. Artinya apa? Di dalam lembah kekelaman apapun hari ini, kita sedang berjalan. Maksudnya, kita sedang melewatinya. Orang yang berjalan tentu melewati sesuatu. Dia tidak berhenti, dia tidak tinggal di situ. Dia sedang berjalan, artinya dia sedang melewatinya, lalu meninggalkannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kegelapan tidak akan terus tinggal dalam hidup kita. Akan ada saatnya kita melihat kembali terang pengharapan dalam hidup kita. Bagian kita hanya percaya bahwa gada dan tongkatnya akan terus menyertai kita melewati kondisi apapun di segala musim dalam hidup kita. Mari sama-sama dengan iman kita mau katakan sekali lagi. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku diam dalam rumah Tuhan sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Engkau gembalaku yang baik,
akan kekurangan aku. Kau menuntunku di jalan-Mu. Letakkan tangan kita di dalam tangan-Nya. Biarkan Dia menuntun kita di dalam jalan-Nya. Harus kita akui tidak selalu Dia menuntun kita di dalam jalan yang rata. Ada saat Dia menuntun kita melewati jalan-jalan yang terjal. Bahkan ada saat Dia membawa kita turun ke dalam lembah kekelaman. Namun kemanapun, dalam situasi apapun Dia tempatkan kita, percayalah selama Dia ada bersama dengan kita, kita akan merasa tenang dalam hidup ini. Dan kita akan melihat bagaimana penyertaan-Nya atas hidup kita, membuat kita cakap menanggung segala perkara dalam kehidupan setiap kita hari ini dan seterusnya. Haleluya. Tuhan penolong yang setia. Di saat kami menjalani perjalanan hidup kami ini, seringkali ada begitu banyak bahaya menghadang di depan kami yang tidak bisa kami pantau. Di saat kami tengah melangkah berjalan menempuh hidup ini, seringkali ada badai yang bergelora menerjang kami yang tidak dapat kami duga. Semua keadaan inilah yang pada akhirnya membawa kami harus datang kepadamu. Karena kami memerlukan dekapan tangan kasih-Mu di tengah-tengah kelelahan kami menghadapi persoalan dan masalah yang menekan hidup kami. Sebab hanya dalam dekapan kasih sayang-Mu kami merasa tenang. Dalam perjalanan hidup ini, seringkali kami tersandung dan hampir-hampir jatuh. Namun setiap kali kami mengalami hal itu, tangan-Mu yang perkasa senantiasa menopang kami, sehingga kami tidak akan sampai tergeletak. Pimpinlah kami di dalam langkah yang tidak terlalu besar bagi ukuran kaki kami ya Tuhan. Ketujuan yang tidak terlalu jauh bagi kami untuk kami raih. Sebab Engkau mengenal kami lebih baik daripada kami mengenal diri kami sendiri. Engkau mengetahui batas kemampuan kami. Apakah kami terlalu lemah untuk mendaki, terlalu buta untuk dapat melihat, dan terlalu angkuh untuk mengakui bahwa kami tidak dapat melangkah setapak pun tanpa-Mu. Dan kami tidak akan pernah tiba pada tujuan kami jika itu tanpa-Mu. Meskipun kami sudah berusaha sekuat tenaga. Inilah doa dan pengharapan kami ya Tuhan. Kami letakkan semuanya di dalam tangan dan kehendak-Mu. Mari semua kita yang setuju sama-sama katakan, amin.